Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan penuh rasa syukur, saya mempersembahkan sebuah visualisasi perjalanan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan serta peran PNS dalam mendukung terwujudnya Smart Government. Perjalanan yang saya lalui sebagai peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 3 tahun 2025 Perkenalkan, saya Fitria Mulyanasari, SH, bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Demak, sebagai staf pada bidang penegakan produk hukum daerah, dengan jabatan calon penyuluh hukum ahli pertama. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda menyelami langkah-langkah yang saya tempuh, langkah yang berlandaskan nilai-nilai ASN berakhlak. Melalui penerapan nilai-nilai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas, saya berupaya menghadirkan kontribusi yang terukur dan relevan terhadap lingkungan kerja. Dokumentasi ini diharapkan dapat menjadi gambaran atas komitmen dalam membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Mari kita mulai perjalanan ini. Langkah pertama dimulai dengan menggali akar permasalahan dan merumuskan gagasan awal penyelesaiannya. Pada tahap ini, saya melakukan konsultasi intensif dengan mentor, menyusun konsep awal penyuluhan hukum bagi pedagang kaki lima, serta melakukan evaluasi dan validasi konsep. Tahap ini menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap langkah berikutnya memiliki arah yang jelas dan terukur. Selanjutnya, saya melakukan koordinasi internal. Dari proses ini, terbentuklah tim Satgas Sadar Hukum, lengkap dengan penyusunan surat keputusan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Tahap ini bertujuan memperkuat sinergi dan memastikan seluruh tim memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan program. Tahap berikutnya adalah membangun pedoman formal berupa SOP penyuluhan hukum terhadap PKL. Saya mencari referensi peraturan perundang-undangan, menyusun prosedur kerja, membuat draft SOP, lalu mengonsultasikannya dengan mentor. Setelah melalui revisi dan penyempurnaan, SOP disahkan oleh Kepala Bidang. Inilah dokumen yang menjadi dasar resmi pelaksanaan penyuluhan. Tahap ini merupakan inti kegiatan. Saya merancang media penyuluhan, baik secara online maupun offline, mulai dari video. Pemerintah Kabupaten Demak tidak melarang kegiatan PKL, namun melakukan penataan dan pemberdayaan agar kota kita tertib, bersih, dan nyaman bagi semua. Kemudian juga membuat bahan presentasi hingga bahan publikasi. Setelah itu, saya melakukan konsultasi media dengan mentor, menyusun jadwal kegiatan, dan akhirnya melaksanakan penyuluhan hukum kepada pedagang kaki lima. Kita mau memberi penyuluhan tentang Perda Kabupaten Demak nomor 8 tahun 2021 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Di situ ada larangan-larangan, salah satunya pertama untuk melakukan kegiatan usahanya pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL. Yang kedua, merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati. Sanksinya itu pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang tadi sudah saya jelaskan, sanksi administrasi yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan denda administrasi paling banyak sebesar 500.000 di lokasi binaan PKL sementara itu di hari Jumat, Sabtu, sama Minggu ya. Berarti di hari Senin sampai Kamis kan sebelum nggak boleh berjualan di sini ya Mbak, Bapak ya. Berarti tahu ya. Istirahat libur dulu. Jualannya Jumat, Sabtu, Minggu. Itu pun di jam 4 sampai jam 12 malam.
Kalau hari Minggu boleh dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Itu aturannya yang harus memang dipatuhi. Saya minta kerjasama antara pedagang semua yang ada di lingkungan alun-alun Masjid Agung Demak ini saling menyadari panjenengan cari nafkah, kita juga cari nafkah. Itu Pak Nggih, podo melakukannya kah? Itu nggih. Sebagai tahap akhir dari rangkaian aktualisasi ini, saya menyusun indikator perkembangan, melakukan monitoring secara berkala, serta menyampaikan laporan hasil penyuluhan kepada mentor. Langkah ini memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berhenti pada pelaksanaannya saja, tetapi juga memberikan dampak yang terukur dan berkelanjutan. Alhamdulillah, rangkaian proses aktualisasi ini, saya dapat menjalani sebuah perjalanan pembelajaran yang sangat berharga. Meskipun singkat, pengalaman ini memberikan kesempatan bagi saya untuk memahami lebih dalam makna peran seorang calon ASN, bahwa setiap tugas yang diberikan bukan hanya kewajiban, tetapi wujud komitmen untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam setiap tahap yang saya lalui, saya berupaya mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN sebagai landasan bekerja, mulai dari integritas profesionalisme hingga orientasi pelayanan, melalui bimbingan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Saya semakin memahami pentingnya bersikap responsif, terbuka terhadap perubahan, serta mampu memberikan solusi yang bermanfaat bagi lingkungan kerja. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan aktualisasi ini. Semoga kita semua terus diberi kemudahan dalam menjalankan tugas dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih.